Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Radli Madani dengan NIM 22210100154. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan pembelajaran interaktif tentang rukhsah kemudahan dari Allah dalam beribadah. Untuk memenuhi tugas kuliah mata pelajaran teknologi pembelajaran BAE yang diampu oleh dosen pengampu Bapak Sukamto. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang rukhsah atau kemudahan dari Allah dalam beribadah. Nah, di bagian pertama ini ada petunjuk. Mungkin teman-teman bisa lihat sendiri petunjuknya untuk petunjuk penggunaan seperti apa. Kita kembali lagi ke beranda. Nah, di sini teman-teman bisa melihat tujuannya, bisa dibaca sendiri, dipelajari sendiri. Lanjut kita masuk kepada bagian materi. Yang pertama ada materi memahami makna rukhsah dan penyebab rukhsah. Rukhsah secara bahasa memiliki arti keringanan atau kelonggaran. Nah, secara istilah rukhsah dapat diartikan perubahan hukum dari hukum asalnya karena sebab tertentu dengan tujuan untuk mengerjakan atau untuk memberikan kemudahan dan kelonggaran. Nah, dengan rukhsah keringanan diperoleh oleh manusia untuk melaksanakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, rukhsah itu terbagi dua macam. Yang pertama, rukhsah yang mengandung istihsan, kebaikan. Yang kedua, rukhsah yang menggugurkan hukum. Yang pertama itu rukhsah yang dapat dipilih atau yang lebih baik. Contohnya, musafir. Musafir itu tidak berpuasa pada bulan Ramadan. Itu boleh. Itu rukhsah kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, rukhsah yang menggugurkan hukum azimah. Hukum yang awalnya haram itu dapat menjadi halal karena rukhsah dalam keadaan tertentu. Contohnya, kita meminum tua atau memakan bangkai pada saat tertentu. Jikalau kita tidak melakukannya, maka bisa mengancam kepada kesehatan kita, bahkan mengancam nyawa kita. Nah, yaitu materi selanjutnya rukhsah dalam sholat. Rukhsah dalam sholat itu biasanya seperti diberikan kemudahan untuk meringkas atau menggabungkan sholat. Biasanya teman-teman juga melakukan seperti itu, jama' atau qashar dalam perjalanan atau berpergian keluar kota. Nah, kemudahan tersebut salah satunya diisyaratkan dalam Quran surah An-Nisa ayat 101 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas salati in khiftum ay yaftinakumul ladzina kafaru innal ladzina kafaru aduwwum mubina. Yang artinya, apabila kamu berpergian di bumi dan maka tidak dosa bagimu untuk mengqashar sholat jika kamu takut diserang oleh orang-orang yang kufur. Nah, di sini juga ada hadis, mungkin teman-teman bisa membacanya sendiri atau dipelajari sendiri. Materi selanjutnya ada kemudahan bagi orang tertentu dalam puasa. Bagaimana dengan orang yang tidak mampu melaksanakan ibadah puasa? Nah, Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kemudahan untuk meninggalkan puasa, terutama bagi orang yang musafir tadi yang sudah dijelaskan, orang-orang sakit, wanita haid atau nifas, wanita hamil atau menyusui. Itu juga termasuk rukhsah dalam puasa. Materi selanjutnya ada kemudahan dalam membayar zakat. Rukhsah dalam zakat diantaranya adalah zakat dapat dibayar dengan uang. Bisa diganti ini teman-teman. Pembayaran zakat dapat diwakilkan dan mendahulukan membayar zakat sebelum Idul Fitri. Itu bagian rukhsah dalam zakat. Kondisi yang memudahkan dalam haji. Materi yang sekarang ini rukhsah dalam haji diantaranya diperuntukkan hanya untuk orang yang sudah mampu, diwajibkan 1 kali seumur hidup, pelaksanaan haji dapat ditunda atau dapat dikerjakan oleh orang lain, dan terdapat pahala yang setara dengan orang yang melaksanakan haji. Nah, selanjutnya atau materi terakhir itu ada hikmah rukhsah. Rukhsah memiliki banyak hikmah, diantaranya yang pertama mempermudah dalam pelaksanaan syariat Islam.
Yang kedua, pembuktian bahwa syariat Islam itu tidak kaku dan tidak ekstrim, bisa ya banyak kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga itu menguatkan istiqomah dalam beribadah dan cinta ajaran Islam. Nah, yang terakhir ada mendorong sikap saling disiplin dan saling menghargai. Sekian dari saya, jika ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.